One Punch Man Season 3 episode 3 sangat keren sekali. Bagi yang sudah lihat pasti tahulah maksudnya. Konten ini spoiler, jadi bisa nonton dulu di Muse Indonesia. Sekarang Zombie Man sudah berada di hadapan Dr. Genos, pencipta sekaligus musuh yang ingin ia lenyapkan. Setelah nostalgia kejadian 10 tahun lalu saat Zombie Man menghancurkan lab dan memutuskan jadi pahlawan, tiba-tiba ia ngeluarin kapak untuk ngebelah kepala Genos. Namun sebelum itu ia menanyai kenapa rumah evolusi lenyap. Genos menjawab penelitiannya sudah kalah karena telah menyaksikan kekuatan yang jauh lebih hebat daripada evolusi buatan, yaitu Saitama, orang yang telah menghancurkan batasannya. Di sini Zombie Man mulai tertarik dengan pembahasan masalah batasan. Jadi ia menurunkan kapaknya dan lanjut ngopi kembali. Genos menjelaskan kekuatan terlalu besar akan membebani sang pemilik dan menimbulkan masalah, atau menjadi seperti monster yang kehilangan martabatnya dan mengamuk. Di lain sisi, Garo sedang bertarung melawan Royal Reaper dan Bagat. Bahkan saking epicnya scene Garo adu skill dengan Royal Reaper diulang-ulang sampai 5 kali hingga akhirnya Garo menghindar sembari menjaga jarak. Namun Royal tak membiarkannya. Ia terus mengejar sambil menebas Garo. Garo juga demikian. Ia tetap tenang dengan menghindari semua tebasan sembari membuat celah. Namun itu terlalu sulit karena dari arah belakang Bagat muncul dan langsung menggeprek Garo serta memukulnya dengan keras yang mengakibatkan Garo melesat ke kabel RST. Garo di sini kesetrum sob, tapi kelihatannya malah kayak nambah power. Lalu ia meluncur untuk melancarkan serangan balasan. Begitu juga dengan Royal Reaper dan Bagat. Namun belum sempat bentrok, Shin pindah ke Genos lagi. Genos menjelaskan Saitama yang telah menembus limiter juga menerima konsekuensi, yaitu menjadi buta sebagai ganti atas kekuatannya. Genos bisa berpendapat seperti ini karena ekspresi Saitama menjelaskan semuanya setelah mengalahkan prajurit terkuat laboratorium dengan sekali bogem. Genos menjelaskan pemicu manusia berubah menjadi monster sangat beragam. Contohnya kebiasaan buruk berlebihan, hasrat berubah akibat kompleks atau rasa minder, serta ledakan frustasi karena keinginan dan ketidakpuasan yang terpendam. Mereka adalah orang yang sel-selnya menjadi abnormal dan bermutasi. Ada juga yang dibuat melalui ilmu sains seperti yang dilakukan Genos. Ada juga banyak kasus makhluk non-manusia menjadi monster karena polusi dan faktor lain. Mereka terlahir jadi makhluk lain dan pembatas mereka tidak hancur. Mereka termasuk musuh alami manusia yang memiliki kecerdasan. Karena hal itulah perlu pahlawan yang memiliki kekuatan besar untuk melawannya. Dilahirkan dengan potensi untuk menjadi kuat dan mengembangkan kekuatan itu lewat kerja keras dan bakat, atau memperoleh kekuatan khusus dengan mengubah diri menjadi cyborg dan menerima eksperimen manusia seperti Zombie Man. Namun Saitama berbeda. Orang biasa yang terlahir dengan biasa, hidup dengan biasa dan tidak memiliki bakat khusus. Saitama membuka gerbang batasan hanya dengan usaha dan menghancurkan pembatas. Kekuatan di luar nalar dari orang yang pembatasnya lepas dan berevolusi sendiri. Genos juga menegaskan suatu saat Zombie Man pasti akan mengetahui orang itu, karena orang itu juga merupakan pahlawan. Setelah mendengar itu, Zombie Man agak kesal dan bertanya kenapa Genos jualan takoyaki. Genos menjawab saat dirinya meneliti tentang regenerasi manusia, dia berhasil menemukan cara membuat kaki gurita tak terbatas. Sungguh penemuan yang sangat menakjubkan. Balik lagi ke Garo yang sudah mendarat. Kelihatannya bentrok tadi tidak terjadi apa-apa. Di sini Garo bergumam apakah bisa menang melawan dua monster itu. Ia juga membandingkan dua monster itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Bang. Di sini Royal dan Bug menyadari Garo lumayan kuat sebagai manusia. Setelah itu Royal memutuskan untuk serius dan membunuh Garo. Garo di sini yakin bisa menang melawan mereka. Ia mengambil gigi yang copot sebelum melanjutkan pertarungan. Namun ada monster lumpur yang membawa Tareo. Sontak hal itu membuat Garo marah sehingga ia menjadi lengah. Melihat kesempatan, Royal langsung melesat ke belakang Garo dan menebas punggungnya. Bagat juga tak ketinggalan. Ia langsung membogem Garo hingga tersungkur. Setelah itu Royal menebas secara membabi buta hingga Garo terkapar. Untungnya Bagat menghentikannya. Namun Royal menganggap tindakan Bagat terlambat karena Garo sudah mati. Beralih ke Genos yang ngeliatin game dari tadi, sehingga King dibuat risih dengannya. Dalam benaknya King sampai bertanya-tanya mau apa Genos melihatinya main game. Lalu King menamatkan gamenya. Namun Genos tak mengetahui apa-apa. Genos menganggap masih terlalu cepat untuknya ikut pertarungan virtual yang biasa dilakukan Saitama dan King.
Jadi Genos memutuskan untuk naik level lagi. Di sini King nampaknya khawatir karena sudah larut Saitama belum kunjung pulang. Bang pun menyaut tidak akan menemukan Garo jika Saitama mencari asal-asalan. Namun Genos tetap mendukungnya dengan mengatakan Saitama tidak mungkin pulang sampai menemukan dan menghancurkan sarang asosiasi monster. Namun King justru mengkhawatirkan sifat Saitama yang bisa saja terjebak perangkap monster. Setelah itu suasana menjadi hening hingga akhirnya Saitama pulang dengan kondisi berantakan serta mengatakan malang sekali nasibnya. Sontak hal itu membuat semua yang ada di sana terkejut bukan main. Genos bertanya apa Saitama sudah bertemu Garo. Namun Saitama bertanya balik kenapa mereka belum pulang. Lalu mereka bertanya siapa yang membuat Saitama bernasib malang. Saitama menjawab dompet berisi sekitar 6.000 yen jatuh yang membuatnya malang. Seketika semuanya jadi lega. Tak berselang lama Saitama berteriak panik serta mengeluarkan keringat sejagung-jagung karena sawi putih ketinggalan di restoran saat ngejar orang makan tak bayar. Setelah itu Genos langsung tanggap ingin membawanya pulang. Namun Bang mencegahnya karena Genos masih belum kuat. Untungnya Fubuki datang sembari membawa sawi putih Saitama. Saitama langsung mengambil sawi putih itu dan berterima kasih. Namun Fubuki marah karena harus bayar tagihan Saitama. Saitama ketakutan dan minta maaf ala kadarnya. Melihat kegigihan Fubuki, Genos sampai mengira jika Fubuki ingin jadi murid Saitama. Di saat bersamaan Genos mendeteksi adanya reaksi mendekat dalam kecepatan tinggi. Genos menyadari untuk saat ini dirinya tidak bisa mengatasinya. Lalu ia memilih orang yang bisa diandalkan dalam situasi ini. Bang dan Bom sedang terluka. Fubuki kemungkinan kalah. Saitama sedang guncangan emosional karena kehilangan dompet. Jadi saat ini yang bisa bertarung hanyalah King. Genos menyuruh King untuk mengatasi orang itu. King nampak ketakutan, tapi Genos tetap mendorong-dorong King supaya keluar. Tak berselang lama King membuka pintu disertai King Engine yang bergema. Setelah itu King mempersilahkannya masuk. Sontak Genos sangat terkejut sob. Untungnya tamu dalam robot itu segera mengungkap identitasnya yaitu Dr. Kuseno. Dr. Kuseno khawatir karena Genos baru diperbaiki sudah ada sinyal bahaya dari Genos. Jadi dia memutuskan mengecek keadaannya langsung. Kuseno juga menanyakan di mana musuh yang merusak Genos sampai separah itu. Genos menjawab musuhnya sudah dikalahkan Saitama. Dr. Kuseno memperkenalkan dirinya ke Saitama. Namun Saitama mengusirnya secara halus. Mendengar itu, Genos bisik-bisik supaya Kuseno menyampaikan poinnya dalam 20 kata. Lalu Kuseno langsung membuka bawaannya yaitu daging berkualitas untuk diberikan ke Saitama karena sudah menjaga Genos. Seketika sikap Saitama berubah menjadi ramah. Melihat itu Fubuki jadi malu dengan diri sendiri yang kesusahan merekrut Saitama. Sedangkan Kuseno dengan gampangnya merubah hati Saitama. Lalu Saitama memutuskan membuat nabe dengan daging itu. Mendengar itu, Fubuki ngekomplain cara masak Saitama. Namun Saitama malah meminta yang tidak bersangkutan untuk pulang. Shin pindah ke Royal Reaper dan Bagat yang lapor tentang kekuatan Garo ke Gyoro-Gyoro. Mereka juga mengimbui bahwa Garo sudah tewas. Gyoro-Gyoro tak marah lalu bertanya siapa bocah yang dibawa mereka dan menyuruh untuk segera dihabisi. Royal Reaper menjawab bocah itu untuk dijadikan mainan nanti. Lalu Gyoro-Gyoro menjelaskan bahwa sebentar lagi pahlawan kelas S akan tiba di markas mereka. Semua monster disuruh untuk bersiap. Lalu kita diperlihatkan monster Kroco dan Badak sedang berlatih. Phoenixman merenungkan kata-kata Gyoro-Gyoro dan berpikir bisa menjadi raja monster. Does melatih pasukannya. Kemudian monster yang memperingatkan vampir tidak boleh membunuh antar monster. Setelah itu monster dari sel tahanan dibawanya yang akan melawan puri-puri. Terakhir latihan tanding Gelwin dan Hellfire Flame. Mereka menganggap hanya Flash saja yang kuat. Sedangkan pahlawan lain hanyalah Kroco. Pindah ke Royal Reaper yang membawa Tareo ke penjara. Di perjalanan ia bertemu G5 yang membawa kepala Metal Neck untuk diteliti. Setelah itu Tareo dijebloskan ke penjara bersama Waganma. Waganma menjelaskan asosiasi pahlawan pasti akan menyelamatkannya. Tiba-tiba si lumpur nongol mengatakan kalian takkan bisa pulang. Semua yang menyelamatkan bakal mati. Waganma menyaut jika pahlawan kelas S bisa mengalahkan mereka. Si lumpur tenang saja dan memberitahu jika di asosiasi monster juga ada monster-monster yang lebih kuat dari kelas S terutama para petinggi level naga. Lalu kita diperlihatkan Rover, Gam, Evil Natural Water, Nyan, Far Ugly, Homeless Emperor, Black Flame, dan yang terakhir Lord Orochi. Di akhir episode terlihat jari Garo bergerak di saat tergeletak yang menandakan Garo masih hidup dan berakhir.